Ya, halo teman-teman dan pada materi sekarang ini kita akan mencoba input system ya teman-teman ya. Sistem input baru sehingga kita bisa menekan ke kiri, ke kanan atau ke atas gitu teman-teman. Atau ke bawah gitu. Nah, kita ngecetak ya, kita akan nyetak ya di layar min 1 ke 1 ya di X dan Y axis ya teman-teman ya, di sumbu X dan Y gitu teman-teman. Jadi untuk memasukin pengontrolnya kita gitu, saya akan beralih ke manajer paket gitu ya, package manager gitu teman-teman. Dan ya, memastikan saya menggunakan Unity Registry gitu teman-teman. Saya akan meng-searching ya untuk input system teman-teman. Kalau teman-teman belum nge-install ya, klik install gitu teman-teman. Oke. Nah, ya, kita baik-baik aja dengan semua hal itu dan itu akan nyebabin Unity ngelakukan boot ulang gitu. Nah, itu mulai ulang sendiri gitu dan ngelanjutinnya gitu teman-teman, setup prosesnya. Oke. Nah, di input system ya, first step teman-teman. Klik pemainnya teman-teman, terus tambahin komponen input player input teman-teman ya. Oke. Apa yang akan kita lakukan di sini? Apa yang ingin kita cari di sini? eh Kenapa kita mempunyai semua em, ini ya? Jadi ada di sini sekarang ini ada banyak banget kata ya di layar saya kayak gini teman-teman ya. Jadi izinin saya ngacak-ngacak sedikit, oke? Nah, hal yang pertama kali ingin kita lakukan adalah membuat action ya teman-teman ya. Nah, lalu klik itu ya, itu akan bertanya gitu, di mana Anda ingin menyimpannya gitu teman-teman ya. Seperti ini sama dengan 20 dan kita taruh semikolon ya di akhirnya itu ya untuk katakanlah kita udah selesai gitu uh, dengan pernyataan khusus ini gitu teman-teman ya. Jadi begitulah kita mendeklarasikan suatu variabel teman-teman. Oke. Jadi mendeklarasikannya itu sebagai variabel disebut hit point gitu ya, bertipe int ya. Dan juga kita memberikan nilai ke variabel tersebut gitu. Oke. Nah, atau kita mendefinisikan variabel tersebut gitu ya. Nah, hit point-nya ini untuk saat ini ya sama dengan 20 teman-teman. Dalam hal tipe, ada beberapa tipe umum yang akan kita gunakan int untuk bilangan bulat dan float untuk bilangan pecahan gitu sampai dengan ya kayak misalkan 6, 7, desimal segala macam gitu. Seperti juga yang pernah kita bahas gitu ya. Ya, untuk float itu artinya dia bilangan pecahan ya teman-teman. Ya, bilangan angka gitu yang mempunyai desimal atau tidak gitu ya teman-teman. Nah, jadi sejujurnya kita nggak bisa menggunakan double ya karena bagi saya 6 tempat desimal itu biasanya cukup ya untuk mencapai precision ya yang saya butuhkan gitu teman-teman. Tapi ya teman-teman, tapi jika teman-teman membutuhkan hasil yang lebih banyak presisi, maka teman-teman mungkin menggunakan double double bool gitu ya untuk variabel benar atau salah gitu ya. Oke. Jadi misalkan teman-teman bilang tulis ini true gitu ya. Lakukanlah gitu. Tapi kalau jika itu salah jangan lakukan apapun gitu ya. Nah, ini bisa disebut boolean ya teman-teman ya, yang pernah kita bahas juga gitu. Nah, bola ini sangat berguna dan string itu adalah saat kita ingin memiliki rangkaian karakter yang kita cetak dengan tepat gitu ya teman-teman. Seperti yang telah kita ketikin ya di sini ya. Dan string itu memerlukan tanda kutip untuk mengatakan ini adalah yang perlu kita buat gitu teman-teman. Jadi mari kita lihat contoh-contoh itu secara spesifik ya teman-teman ya. Jika kita ingin ngebuat pelampung, ya ingin ngebuat float gitu ya, float speed ya bernama kecepatan. Jadi yang perlu kita ketikkan itu kecepatan float ya, sama dengan berapa lalu berapapun ya nilai yang kita inginkan gitu. Dalam hal ini 3,8. Oke. Dan kita telah ngebicarain sebelumnya teman-teman ya, jika teman-teman menggunakan float dan teman-teman mempunyai tempat desimal di sini ya, maka harus diberikan tanda F di akhir sebagian besarnya. Oke, agar kesatuan mengetahui oh itu float bukan double gitu teman-teman ya. Nah, ini penting juga ya teman-teman ya untuk di remind ya, pin mind ya teman-teman ya. Nah, kita letakkan huruf F ya di ujung sana ya teman-teman ya. Dan kemudian kita
dengan boolean ini kita mempunyai nama yang hidup gitu ya, sama dengan benar gitu teman-teman. Jadi kita bisa mendefinisikannya sebagai benar atau salah gitu teman-teman. Dan kemudian misalnya ada sebuah string ya. Kita sekali lagi mulai dengan tipe string yang kita ingin berikan nama di sini gitu. Nah, saya akan memberikan nama saya, misalkan saya contohnya Rick gitu teman-teman. Dan sekali lagi menggunakan analogi box kita ya, analogi kotak kita ini ya. Kotak ini kotak ini diberikan nama dan informasi di dalamnya itu adalah Rick gitu teman-teman. Di mana itu hanya 4 huruf gitu teman-teman. Satu dari yang lain gitu ya di particular ini ya, sequence gitu teman-teman. Jadi mari kita buat sendiri sebuah variabel ya, dan kita harus menaruh ini di tempat yang spesifik ya, tempat tertentu ya. Jadi kita ingin memasukkannya ke dalam kelas gitu. Ini semua ada hal-hal yang kita buat di sini dalam kelas gitu teman-teman. Tapi kita meletakkan di atas metode awal kami gitu teman-teman. Jadi kita ngedeklarasikan beberapa variabel tepat di atas gitu. Dan saya akan ngedeklar variabel yang akan menjadi sebuah bertipe float gitu teman-teman ya. Ini akan menjadi float. Kenapa? Karena saya membutuhkan tempat desimal dan saya akan menyebutnya ini steer speed teman-teman ya. Saya menyebutnya ini steering speed atau turn speed ya, kayak ya yang gitulah untuk ngebuat karakternya belok gitu segala macam. Tapi steer speed itu mungkin lebih ini masuk akal, lebih make sense gitu. Oke. Nah, steer itu adalah apa yang dilakukan pada steering wheel ya, dan speed itu ya obviously ya, yang paling jelas ya itu adalah kecepatan teman-teman ya. Kecepatan kita belok gitu, atau bagaimana cepat kita membelokkan setirnya ya. Dan saya akan memberikan value-nya ya. Jadi value-nya ini oke, kita taruh di sini, mungkin untuk sementara kita taruh 0,1 F ya. Lalu semikolon ya, F titik koma. Oke. Apa yang kita lakukan selanjutnya? Nah, kita kan mempunyai ini ya, punya steer speed variable ini ya, teman-teman ya. Nah, jadi kita akan memasukkannya ke sini ya di dalam metode rotate ya. Alih-alih menggunakan nilai sebenarnya dan ngetikkan kecepatan kemudian steer speed tersebut gitu. Dan untuk menegaskan kembali ya, alasan kita melakukan ini dan tidak meninggalkan nomor itu di situ gitu, karena kita ingin mengganti ya kecepatan steer speed ini berdasarkan hal yang akan terjadi di dalam game kita gitu teman-teman ya. Jadi sometimes ya, jadi kadangkala ini menjadi 0,1 ya, sometimes ya kadangkala juga akan menjadi 0, akan menjadi 0 gitu. Dan kadang-kadang juga akan menjadi 1 gitu ya. Misalnya kita ingin mengubah ini yang akan kita lakukan pada materi mendatang ya. Tapi kita hanya mempunyai nomor yang sudah dikodekan di sana gitu. Kita tidak bisa langsung mengubahnya, bukan? Oke deh, jadi gini. Jadi kita telah menambahkan kecepatan ini ya, steer speed ya teman-teman ya. Dan ini saya ada challenge yang untuk teman-teman, jadi pastikan teman-teman ikutin ya. Untuk ngebuat variabel bernama move ya, move speed, dan menaruhnya itu di variabel di transform ya, itu sama aja kayak metode yang kita gunakan pada rotate ya, rotate method gitu teman. Caranya tuh serupa gitu ya teman-teman. Oke, dan oke sip. Jadi kita akan ngebuat ya ini variabel baru ya yang akan menjadi tipe float, dan pastinya akan kita sebut ini move gitu teman-teman ya, move speed gitu. Dan ini akan sama dengan apapun yang kita gunakan ya pada saat ini gitu ya, 0,01 F, dan di sini adalah dimana kita akan menginisialisasikannya gitu. Ini bisa berubah ya. Ini hanya sekedar menyatakan titik awalnya gitu ya, starting point gitu teman-teman. Dan daripada kita memasukkan angka-angka kita di sini teman-teman, kita akan nambahin kecepatan bergerak gitu sebagai variabel kita teman-teman ya, move speednya itu gitu.
Jadi simpan itu, ya kita lompat kembali ke Unity ini sebentar, kita akan coba ya. Jadi di sini kita sudah berada ya dalam project Unity 2D yang baru ya teman-teman ya. Jadi jika teman-teman belum nyiapinnya, boleh dilakukan sekarang gitu teman-teman ya. Oke, sekarang teman-teman dapat melihat di atas sini ya teman-teman. Kalau saya menggunakan, saya akan mencoba menggunakan Unity yang versi ini ya 2020 ya. Oke, 2021 gitu teman-teman maksudnya. Nah, lalu akan menamakan game saya Quizmaster teman-teman. Oke. Nah, jadi saya juga udah ngeganti nama adegan sampel saya ya menjadi game, dan saya telah ngimpor aset dan sprite gitu yang udah terlampir ya teman-teman ya. Nanti akan kita pakai ya sprite-sprite-nya gitu teman-teman. Oke. Jadi kita di sini memiliki gambar latar belakang untuk game tersebut teman-teman ya. Kami juga memiliki gambar tombol yang berbeda gitu ya, dan kita juga memiliki gambar pravisualisasi yang teman-teman lihat gitu di dalam dokumen desain game saya ya di uh, materi ini gitu teman-teman ya. Oke, jadi teman-teman jangan ragu ya untuk ininya ya, untuk nyoba ya, yang ngegambar sendiri gitu. Teman-teman juga bisa dapat menggambar sendiri dan dapat menggunakan gambar yang lain gitu, bisa ya, terserah teman-teman bagaimana ya. Jadi teman-teman bisa ngikutinnya ini tanpa masalah gitu ya. Oke. Nah, sekarang ya teman-teman, sebelum kita ngelanjutin dan nambahkan hal lain ke project kita gitu teman-teman, mari kita bahas apa itu UI ya teman-teman ya, dan bagaimana cara kerja canvas gitu teman-teman. Jadi setiap kali teman-teman ngedengar istilah UI dalam game development gitu teman-teman ya, itu yang dimaksud itu adalah interface dari pengguna gitu ya teman-teman ya. Jadi kayak uh, interface itu ngecakup semuanya gitu, mulai dari kotak teks, tombol, penggeser, menu, ya, minimaps dan lain-lain gitu teman-teman ya, banyak gitu ya. Jadi um, hampir semua hal yang dapat berinteraksi gitu dengan pengguna gitu ya teman-teman. Tapi bukanlah bagian dari dunia game itu sendiri teman-teman ya. Jadi kayak menu gitu segala macam tadi ya. Oke. Nah, di Unity teman-teman ya, elemen UI ya, sebagaimana mereka diketahui berada di sesuatu yang disebut canvas gitu teman-teman ya. Nah, jadi sekarang canvas ini umumnya ada di sesuatu yang disebut screen space ya teman-teman ya, dan mostly itu terpisah dari permainan gitu, dari gamenya teman-teman itu ya. Oke, dari jadi yang ada di ruang world ya, karena di world space ini, karena objek canvas tersebut merupakan objek dalam hierarki teman-teman. Oke. Nah, kita juga dapat memiliki banyak kanvas ya dalam gamenya ini gitu, dan ini akan sangat berguna untuk quiz master ya, untuk quiz kita ini gitu teman-teman, di game ini gitu loh. Karena game ini um, kita akan memisahkan hal-hal seperti quiz itu sendiri dari elemen latar belakangnya gitu teman-teman. Jadi kita dapat membolak-balikan kanvas gitu ya, tanpa harus mengubah semuanya setiap kali kita berganti layar teman-teman. Oke? Jadi kita melompat kembali ya ke Unity ya teman-teman ya, dan mari kita lihat kanvasnya lebih detail gitu teman-teman. Jadi seperti yang saya sebutkan, ini adalah objek dalam hierarki teman-teman. Jadi untuk menambahkannya, kita bisa ke area hierarki gitu teman-teman. Klik kanan, lalu cari UI, lalu klik teman-teman ya. Oke. Nah, sekarang hal yang mungkin teman-teman perhatikan adalah kita memiliki kanvas yang ditambahin teman-teman. Tapi kita juga memiliki events ya teman-teman ya. Sistem events yang ditambahkan gitu teman-teman. Nah, sekarang ya kita nggak perlu terlalu khawatir ya tentang sistem events ya untuk sekarang gitu ya teman-teman ya. Event sistem ini gitu. Karena hal yang perlu teman-teman ketahui ya di
stage ini ya, di tahap ini yaitu untuk tidak nge-delete-nya karena kita akan menggunakan event sistemnya itu nanti ya teman-teman ya ke depannya gitu. Nah, jadi sekarang ya teman-teman, kalau kita ngeklik canvas dan melihat inspektornya ya, hal yang pertama kali teman-teman akan lihat ya di sini ya, uh, adalah maka mereka tuh tidak memiliki komponen transform ya, seperti objek yang lainnya yang mungkin teman-teman sudah ketahui gitu teman-teman ya sejauh ini gitu. Nah, instead ya sebaliknya kita akan memiliki sesuatu yang disebut rect transform. Dan ini cara kerjanya cukup mirip ya dengan yang standar ya teman-teman ya. Dengan yang standar komponen gitu ya, mengubah komponen. Jadi yang mempunyai posisi ya, rotation dan scale gitu teman-teman. Tapi ia juga memiliki beberapa hal tambahan di sana teman-teman ya. Jadi kita memiliki hal-hal seperti width dan height gitu ya, lebar dan tinggi gitu teman-teman. Kita juga memiliki anchor point gitu dan pivot point information gitu teman-teman ya. Oke, jadi untuk sekarang kita juga mengenal komponen-komponen lainnya gitu teman-teman. Nah, jadi untuk komponen kanvas itu um, ada scalar canvas dan graphic raycaster gitu teman-teman. Namun untuk saat ini kita akan ngebiarin itu semua ya dan kita akan melihat hal-hal tersebut ya ketika kita benar-benar ingin melakukannya gitu teman-teman. Nah, jadi kita perlu mengubah ini di masa depan gitu teman-teman, nanti di kedepannya gitu. Nah, sekarang ya teman-teman, kita menambahkan ya hanya sebuah kanvas saja ke project kita, ya nggak terlalu ribet lah ya, dan untuk benar-benar dilihat ya uh, kanvas untuk melihat semua kanvasnya itu beraksi gitu ya. Kita perlu menambahkan sesuatu tuh ke kanvas itu sendiri gitu teman-teman. Oke, jadi kita akan mulai dengan gambar sederhana. Dan tiap kali kita menambahkan sesuatu ke UI, itu harus berupa kanvas itu sendiri gitu teman-teman ya. Dan jika jadi kita melanjutkannya dan klik kanan ya pada kanvas ya di area hierarki ya, hierarki general ya. Terus pergi ke UI lalu klik gambar, klik on image gitu teman-teman ya. Nah, kita akan nambahkan gambar ke kanvas kita teman-teman. Oke? Nah, kalau teman-teman lihat lebih dekat gitu teman-teman ya, kita nggak dapat melihat apapun ya dalam tampilan di kamera kita di sini gitu. Tapi jika kalau kita mengubahnya teman-teman ya ke game view ya, lalu lihat ya teman-teman ya, ini kita mempunyai sprite kita yang bagus gitu teman-teman ya. Nah, jadi ngapa itu tidak muncul di tampilan kita yang sama gitu teman-teman ya, sprite-nya gitu ya. Nah, jika kita balik ke tampilan sama, ini tampilan kamera gitu teman-teman ya. Jadi ini akan melihat world space ya dalam game kita gitu teman-teman. Tapi seperti apa yang saya sebutkan ya sebelumnya ya, kanvas itu ada di ruang layar gitu yang Anda mungkin bisa ngelakuinnya ya, lihat garis putih seperti ini ya di tepinya kayak gini gitu teman-teman. Dan itulah sudut kanvas kita gitu teman-teman. Jadi mari kita klik dua kali ya pada kanvas kita untuk memusatin ya. Dan teman-teman akan melihat ya kita ngeperbesar dan memperkecil teman-teman ya. Di pojok kiri bawah, teman-teman mungkin masih bisa ngeliat ya tampilan kameranya yang berada gitu, di mana beradanya gitu. Kita juga bisa ngeliat bahwa sprite kita ini telah muncul di tengah-tengah area kanvas kita gitu teman-teman ya. Namun meskipun kanvasnya itu jauh lebih besar ya dalam tampilan adegan, dalam tampilan game ya semuanya itu nyatu gitu teman-teman ya. Oke. Ya, dengan world space ya di belakang kamera dan kemudian ruang layar ya uh, taruh di atas gini teman-teman ya. Dan untuk mendemonstrasikannya lebih sedikit lebih baik ya teman-teman ya. Mari kita lanjutin dan nambahkan sprite dari objek 2D kita gitu teman-teman.
ya. Jadi kita akan nambahin circle ya. Nah, kita udah nambahin circle agar kita dapat ngebedain ya teman-teman ya. Jadi kita akan ngatur posisi ya. Jadi let's say katakanlah 5 gitu pada sumbu X dan 0 pada sumbu Y gitu. Nah, kita dapat ngeliat lingkarannya di sini gitu teman-teman ya. Lalu jika kita ngeklik gambar pada kanvas tersebut, maka kita dapat ngeliat perbedaan posisinya teman-teman ya. Oke, posisi di sini itu 0 ya teman-teman ya. Tapi jika sumbu X itu kita ubah menjadi 5 gitu, jadi sama dengan lingkaran gitu ya, kita perlu ngeperhatiin uh, bahwasannya tuh kotak ya. Kotak itu bergerak sedikit banget gitu teman-teman ya. Jadi gini teman-teman, ini bisa sedikit agak ngebingungin ya ketika teman-teman pertama kali nemuin ruang dunia ini ya, world space ya, dan space working gitu teman-teman bersama gitu. Tapi ini hanya butuh sedikit waktu dan sedikit latihan gitu. Semoga ini bisa terwujud gitu teman-teman. Nah, cukup intuitif ya saat kita bergerak gitu teman-teman ya. Jadi untuk saat ini kita langsung saja kita hapus circle spot kita karena kita nggak perlu ngemerluin ya gitu teman-teman ya untuk game kita gitu teman-teman. Nah, karena kita juga bekerja murni dalam UI teman-teman ya. Ada sedikit prep work ya yang kita perlu lakukan gitu. Namun sebelum kita memulai kode ini ya, ada ya tadi ada beberapa persiapan yang harus kita lakukan gitu sebelumnya. Jadi hal pertama yang ingin kita lakukan adalah membuat beberapa projectile yang bisa kita uh, instantiate ke dunia kita gitu teman-teman ya. Jadi di hierarki ya, mari kita klik kanan dan create new empty game object ya. Dan kita akan namain ini projectile teman-teman. Jadi di hierarki kita, mari klik kanan dan buat proyektil permainannya itu kosong ya, baru, dan beri nama proyektil gitu teman-teman. Jadi mari kita atur ulang transformnya ya teman-teman ya. Oke, sip. Nah, oke, kalau udah ya, oke, kalau jadi jika tidak masuk pada 00 ya, dan di bawah sini ya, di bawah objek itu, kita akan nambahkan sprite kita teman-teman. Oke, kita mempunyai beberapa sprite ya di asset pack folder ya. Jadi kalau kita menggali PNG folder dan kemudian ke lasers ya, kita memiliki beberapa opsi di sini ya. Kita memiliki sejumlah ya besar laser biru, laser hijau, laser merah gitu teman-teman. Tapi karena player kita ini biru ya teman-teman, saya akan coba dengan biru ya, opsi biru. Oke. Dan saya suka dengan dengan uh, desain laser biru ini ya. Oke. Oke, sip. Jadi ini sedikit ini ya, sedikit cukup kecil ya dunia game kita ini. Jadi mari kita tingkatkan sedikit ya. Dan saya akan melakukannya 2 kali lipat ya ukurannya gitu. Jadi skalakan saja menjadi 2 pada X, Y, dan Z teman-teman. Dan jika kita kembali ke akar objek ini, kita perlu memikirkan beberapa komponennya ya. Jadi kita ingin menambahkan misalkan apa ya, proyektil ini harus bisa berinteraksi gitu dengan musuh kita gitu di dunia gitu teman-teman ya. Jadi di world ini maksudnya teman-teman ya, game ini. Jadi kita akan menyiapkan ini sebagai trigger collider ya. Ini berarti akan membutuhkan rigid body ya, 2 dimensi. Dan sama seperti objek lainnya, mari kita atur itu ya untuk menjadi kinematik ya teman-teman ya. Sip. Dan kita juga akan memerlukan sejenis collider ya. Oke. Mengingat bentuk proyektil kita itu kapsul ya, kita akan tambahkan kapsul collider ya. Jadi kalau kita zoom ke proyektil ya, lalu kita bisa lanjutkan edit collider agar sesuai dengan proyektil kita teman-teman. Jadi mari kita tarik ya handles kita, dan kalau teman-teman bertanya, saya telah berhasil nge-manage ya dua sisi secara bersamaan gitu. Ya tunggu saja gitu teman-teman ya untuk tombol alt untuk itu gitu teman-teman.
Jika sudah terlihat benar, komponen terakhir yang ingin kita tambahkan adalah damage data. Karena proyektil pemain kita ini harus mampu merusak musuh gitu, harus mampu ngedamage ya, ngedamage musuh dan juga proyektilnya musuh gitu teman-teman ya, yang akan menjadi sangat mirip ya dengan ini gitu. Jadi kita harus mendamage ya player kita teman-teman ya. Jadi mari kita leave, kita ini ya, kita biarkan default damage ya menjadi 10 untuk saat ini gitu. Oke. Nah, semakin banyak pet yang kita punya dan kita akan mempunyai konflik ya antara nama dan behavior gitu. Ya, apalagi kalau misalkan multi person project gitu teman-teman. Ya, misalkan programmer satu itu pakai movement, nah tapi player kedua ya juga menggunakan movement gitu teman-teman. Jadi dia akan berkonflik ya, simpelnya gitu teman-teman. Nah, oke. Sip. Jadi hal yang ingin kita lakukan adalah ya tadi ini ya, mengorganize code juga dan akan menghindari konflik-konflik kode yang terjadi gitu nanti di game kita ini ya teman-teman ya. Oke. Jadi bagaimana caranya? Kita akan kayak ambil contoh tuh kayak ini ya, kayak Russian roll ini ya teman-teman ya. Oke. Jadi kita akan menggunakan metode ya. Dan jadi kita mempunyai beberapa kode gitu ya so far ya teman-teman ya. Nah, misalnya kita tambahin metode di mana kita akan membuat objek kita itu spin ya, maka nanti akan terdapat kelas gitu teman-teman, containing kelas gitu. Jadi kalau kita misalkan taruh itu semua di kelas yang sesuai gitu ya, yang seperti yang teman-teman lihat ya dari project kita sampai sekarang gitu ya. Nah, itu kita sudah mempunyai crash detector ya, jadinya kita sudah bisa menambahkan finish line ya, dan kita mempunyai satu kelas per script teman-teman, dan teman-teman nggak perlu mempunyai beberapa kelas gitu. Nah di sini kan udah lihat ada keywordnya ya, ada finish line, ada crash detector. Oke. Nah sip, jadi kita mempunyai metode dan statement segala macam gitu ya. Nah yang sudah ada berada di dalam Unity gitu. Sekarang kita akan masuk ke bagian dalam Unity kelasnya, yaitu ini ya, apa tuh sebenarnya kayak masuk ke lebih kompleks gitu ya teman-teman ya. Jadi kita akan membuat ininya secara langsung gitu teman-teman, namespace segala macam. Oke. Nah, sip. Nah, kalau kita misal lihat di sini ya, kita menggunakan keyword yang misalkan ini using ya Unity Engine gitu teman-teman. Nah, saya akan pergi, akan membuat komen ya teman-teman dari Unity ya, apa yang akan terjadi gitu, apakah akan ada konflik atau segala macam gitu kan. Jadi mono behavior itu akan collide gitu dengan debug gitu ya teman-teman. Nah kita akan ini aja gitu, akan hilangkan aja gitu ya teman-teman ya. Jadi kita minimalisir ya adanya konflik dalam kode dan juga performance teman-teman, dan performanya juga gitu teman-teman. Oke, begitu. Nah, jadi saya akan menggunakan ini di finish line script ya teman-teman. Saya akan menggunakannya di finish line CS ini di sini teman-teman lihat. Saya akan tambahin using Unity Engine ya gini. Dot habis itu cari di sini scene management. Oke, kayak gini ya. Scene management. Oke. Nah, oke, sip. Nah, kita tambahin titik koma jangan lupa gitu. Oke. Jadi scene management ini ya untuk apa gitu? Kita akan nggak perlu banyak-banyak nulis gitu ya, bahkan scene management itu ya. Jadi kita hanya perlu menggunakan apa yang kita perlu gitu teman-teman, menyuruh kode kita untuk melihat apa yang kita inginkan gitu. Oke, jadi kita ke scene management gitu. Nah, jadi scene management itu ya dot itu ya, sini kita tambahin scene manager kayak gini. Ya, itu ada di dalam kelasnya ya teman-teman ya. Nah, kita akan tapping ke metode itu. Sekarang kita tambahin load add scene ya, load scene ya teman-teman. Kayak gini. Oke. Nah, saya akan tambahin semuanya di sini semikolon ya, jangan lupa. Oke.
Nah, alright. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman mengetik ya di Unity Docs Scene Manager gitu ya di browser gitu, saya akan memberikan linknya kepada teman-teman ya. Yang gini ya. Scripting API Scene Manager Unity gitu teman-teman ya. Nah, di sini ya, di Scene Manager-nya kita belum lihat ini sebelumnya, tapi ini cukup ini ya, cukup important ya, cukup penting gitu teman-teman ya. Nah, teman-teman kan lihat ada static properties teman-teman di sini ya, class.unity engine. Oke, scene management. Nah, di sini ada banyak banget metode dan events dan juga static properties tadi ya, seperti yang saya bilang gitu ya teman-teman. Oke, nah kita akan mempunyai beberapa metode di sini yang kita bisa akses dan gunakan ya. Jadi kita akan menggunakan load scene ya, kita menggunakan merge scene segala macam. Nah, ini sudah built in ya, sudah terdapat gitu di dalam scene-nya gitu. Nah, di classes dalam Unity tersebut gitu. Kita mempunyai beberapa metode-metode yang berbeda gitu, teman-teman. Jadi saya ingin memberitahu kalian bahwa Unity itu mempunyai banyak banget dokumentasi yang teman-teman bisa gunakan gitu. Itu sesuai ya, comfortable teman bagaimana ya teman-teman ya. Nah, oke. Dari apa yang kita lakukan gitu. Jadi sekarang saya akan memberikan example code ya. Oke, misalkan kita coba nih, kita ke file, teman-teman buka file, ke build setting. Oke, nah di sini udah ada ya scene.sampleScene ya. Nah, kita akan pergi ke scene folder di sini ya. Ada di sini namanya sample scene. Oke. Kita save as dulu. Misalkan contoh sini ya. Kita tambahin level 1 contoh gitu ya, teman-teman ya. Oke. Nah, oke. Nah, kita punya level 1 dan sample scene berarti di sini kawan-kawan ya, kiri dan kanan gitu ya. Kita delete aja yang sample scene. Oke. Nah, sip. Oke. Oke, saya ingin membuat sedikit change ya. Di sini saya akan menambah sedikit tambahan di sini. Jadi ini akan dibersihin teman-teman ya. Jadi prosesnya itu akan menambahkan sedikit scene gitu ke build index gitu teman-teman ya. Nah, kalau teman-teman bikin dan membuat beberapa scene di sini gitu dan tidak ditambahin di build setting, di build scene build ya teman-teman ya, itu nggak akan mengelot gitu scene-nya ya di antara scene manager gitu. Jadi kita tahu ini level 1, jadi kita akan tambahin di sini kan level 1 ya, udah ya. Nah, oke. Nah, kita mulai dari 0, dari 0 gitu teman-teman. Nah, kalau saya kembali ke load scene, kita bisa taruh di sini nama atau tambahin 0 gitu. Oke. Sip. Nah, jadi kalau pemain kita pergi ke finishing line, kita akan pergi ke load scene 0 gitu. Kita nge-save aja dan kita tambahin di sini ya build setting. Oke. Nah, oke, kita membuat WebGL build. Untuk contoh saya akan klik ya play dan oke, ini sip, kita bikin di sini. Nah, jadi ya saya akan nge-reload semua scene saya gitu teman-teman. Ini sama aja dengan saya nge-pushing play gitu ya untuk melihat bagaimana kodenya itu gitu teman-teman. Oke. Tapi akan kita lakukan nanti gitu. Sekarang yang kita ingin lakukan adalah nge-reload ya scene yang sama ya teman-teman ya. Kayak gini nih contoh ya. Kita mau reload scene yang kita ingin tambahin ke ground teman-teman ya. Scene when we bump into the ground ya. Kita pause videonya. Oke. Jadi kita cari apa yang kita inginkan gitu. Crash detector sini, ouch, hit my head gitu misalnya contohnya ya, itu tadi ya. Kita tambahin scene manager kayak gini dot. Oke, nah di sini kita tambahin apa ya contohnya. Nah misalnya kita pengen nambahin oke gini, kalau saya klik kontrol ya atau dot gitu ya, period ya, kita akan lihat gitu di sini ada banyak banget pilihannya ya, option dalam menambahkan ke script kita gitu ya. Kalau misalnya klik itu dan itu akan otomatis ya masuk gitu teman-teman ke scene manajernya. Ya, saya akan mengetiknya, itu cara paling cepat gitu untuk ini, atau bisa langsung tulis gitu di statementnya langsung gitu ya. Oke. Nah, scene manager load scene gitu di sini, oke. Nah, di akhir pencet play teman-teman.
Oke, nah saya akan coba masuk ke finish line nih. Contohnya, ini kan finish line nih teman-teman ya. Oke, saya pindahin ke sini. Kita coba. Oke. Nah, oke sip. Nah, aduh, kalah ya jadi. Nah, teman-teman lihat kan kalau ini langsung restart gitu. Teman-teman juga ya, karena sebelumnya kita udah pelajarin kita ngebong kepala kita ya di sini ya. Oke, di sini nih. Dan kalau kita ngebong kita jatuh nih kepala kita jatuh gitu ya. Ini akan nge-reload scene-nya gitu. Makanya scene manager class gitu, teman-teman. Yang udah tambahin sebelum-sebelumnya gitu, teman-teman ya. Nah, sip, gitu aja. Nah, oke, sip. Buat teman-teman ya, ini kan kita udah jadi nih, udah lumayan ya, teman-teman. Oke, sampai jumpa di materi selanjutnya di mana kita akan coba. Oke, sampai jumpa teman-teman, sampai jumpa di materi selanjutnya. Oke, teman-teman, dan bye-bye.